Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Perkenalkan, nama saya Prisa Lavrina Silvania dengan NPM 221305345. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial, topik A, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan, dan Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Udah pada sarapan belum? Nah, Ibu absen dulu ya. Coba perhatikan teman-temannya ada yang nggak berangkat atau tidak. Oh, semuanya hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mau memimpin doa pada pagi hari ini. Supaya kita semangat untuk mulai pembelajaran, bagaimana kalau kita tepuk konsentrasi dulu? Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, udah pada semangat kan? Untuk materi kita hari ini, yaitu bumi kita terancam bahaya dengan topik pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, apakah kalian tahu tentang manusia purba? Bagaimana cara manusia purba mendapatkan makanan? Di mana sih mereka tinggal? Dan baju seperti apa ya yang mereka pakai? Sejak tinggal di bumi, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mulai dari mencari sumber makanan, tempat tinggal, hingga alat transportasi. Awalnya, semua masih sederhana hingga berkembang begitu pesat saat ini. Manusia pada zaman prasejarah melakukan ribuan hewan untuk mendapatkan makanan. Mereka juga masih menggunakan gua sebagai rumah. Kemudian, manusia menemukan cara bercocok tanam dan berternak. Juga mulai membuat rumah dengan bahan kayu dan dedaunan hingga akhirnya manusia telah memiliki teknologi yang canggih untuk dapat terus bertahan hidup seperti saat ini. Nah, ternyata proses perubahan pola kehidupan manusia tersebut berpengaruh terhadap lingkungan kita loh. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan aktivitas manusia terhadap lingkungan? Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan manusia bersifat bisa dihindari. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya membantu tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Dengan demikian, dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu. Salah satunya yaitu aktivitas manusia. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Di antaranya, membuat resapan air, menjaga kelestarian hutan, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan pengolahan sampah. Bagaimana sih caranya agar keseimbangan dapat terwujud? Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam dan gangguan pada rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem yaitu faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa kegiatan manusia yang secara langsung
dapat memulai keseimbangan ekosistem antara lain. Yang pertama, perusakan hutan, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan sebagainya. Yang kedua, perburuan hewan liar, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan yang dilindungi. Yang ketiga, aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. Yang keempat, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Yang terakhir, limbah rumah tangga. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Misalnya, membuat daerah resapan air seperti biopori, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, ataupun mendaur ulang sampah. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan tabel peristiwa di lingkunganku yang sudah Ibu berikan ya. Peristiwa mana saja yang terdapat di lingkungan sekitar kalian? Coba tentukan faktor penyebab peristiwa tersebut. Apakah faktor alam atau faktor manusia yang menyebabkan perubahan di lingkungan kalian? Tolong tulis jawabannya dalam buku tugas ya. Nah, cukup sekian materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doa penutup ya. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mau memimpin doa penutup. Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Selamat siang, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian video pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial SD kelas 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang.